belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel yang gak jelas ini kawan. Di video kali ini, saya akan mengajak kawan-kawan semua untuk mengikuti perjalanan tim Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, bersama tim regional Sulsel, dalam rangka pengiriman bantuan logistik ke wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingatkan agar tidak lupa untuk subscribe, like dan share channel saya ini, semoga channel yang gak jelas ini bisa lebih jelas lagi nantinya. Seperti kita ketahui, awal tahun 2021 ini, negara kita dilanda beberapa bencana yang cukup mengejutkan. Mulai dari pesawat jatuh, banjir, tanah longsor dan baru-baru ini bencana gempa di Sulawesi Barat yang terjadi pada Kamis, tanggal 14 Januari tahun 2021. Gempa pembuka dengan magnitudo 5,9 terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Kemudian disusul gempa kedua yang juga terjadi di Majene dengan magnitudo 6,2 pada Jumat, tanggal 15 Januari tahun 2021, dini hari. Guncangan kuat yang terjadi menyebabkan sejumlah kerusakan di wilayah kota Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat. Berdasarkan Kompas.com, tanggal 15 Januari tahun 2021, gempa bumi kedua yang terjadi menyebabkan gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat yang memiliki 4 lantai ambruk dan hanya menyisakan 10% bagian saja. Beberapa gedung perkantoran, ruko, hotel, rumah sakit dan juga puskesmas dilaporkan ada yang mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, 300-an rumah milik warga juga rusak mulai dari tingkat ringan hingga berat. Gempa tidak hanya menghancurkan sejumlah bangunan, namun juga menimpa sejumlah kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil. Kabupaten Mamuju berada di antara Palu, Sulawesi Tengah dan Makassar, Sulawesi Selatan. Kabupaten ini menjadi jembatan ekonomi ataupun budaya kota Palu dan Makassar. Jarak antara kota Makassar ke Kabupaten Mamuju sejauh kira-kira 430 km, dengan waktu tempuh menggunakan jalur darat sekitar 10-11 jam perjalanan, dengan catatan waktu tempuh tersebut jika lalu lintas ataupun jalan Trans Sulawesi tidak mengalami gangguan. Tim Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia langsung memutuskan untuk berangkat ke Mamuju pada tanggal 15 Januari tahun 2021 melalui jalur udara. Sementara tim Pusat Krisis Kesehatan Regional Sulawesi Selatan yang membawa bantuan logistik berupa tenda, obat-obatan, APD dan sebagainya akan menempuh jalur darat. Gempa yang terjadi di Kabupaten Majene juga menyebabkan beberapa ruas jalan Trans Sulawesi tertimbun material longsoran. Akibatnya jalan Trans Sulawesi ditutup dan dialihkan ke jalur alternatif, yang mengharuskan kami mengambil jalur memutar ke Kabupaten Mamasa. Jalur alternatif Makassar, Mamasa, Mamuju ini membutuhkan waktu yang lebih lama, sekitar 18-20 jam. Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pusat Krisis Kesehatan Regional Sulawesi Selatan bertugas menyiapkan dan mengkoordinir sumber daya kesehatan yang ada di regional Sulsel, misalnya tenaga dokter, perawat bidan, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga sanitasi dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Selain itu pula, dengan adanya gudang Pusat Krisis Kesehatan Regional, memungkinkan alokasi dan mobilisasi alat dan logistik ke lokasi terdampak bencana secara cepat. Sebagaimana diketahui, gempa bermagnitudo 6,2 skala Richter yang terjadi di Majene menyebabkan beberapa fasilitas kesehatan rusak. Dari data yang diperoleh dari Pos Klaster Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, gempa yang terjadi menyebabkan 3 unit rumah sakit dan 9 puskesmas tidak dapat melakukan pelayanan kesehatan. Untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan para pengungsi pasca gempa, Pusat Krisis Kesehatan telah mengirim sebanyak 1 unit tenda Kespro, 5 unit tenda pelayanan kesehatan dan 203 unit tenda dapur umum, tenda petugas atau relawan, dan tenda pengungsi. Dari gudang logistik regional, tim regional membawa 2 unit tenda peleton berukuran 4x9 meter, dan 2 unit tenda relawan berukuran 4x6 meter. Ini bos petualang yang bawa nih. Hah? Bos petualang yang bawa.
Dari data Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, tercatat jumlah pengungsi sebanyak 94.561 jiwa, yang tersebar di 250 titik pengungsian, yaitu 230 titik di Kabupaten Mamuju dan 20 titik di Kabupaten Majene. Sedangkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa sebanyak 105 jiwa, yaitu 95 jiwa di Kabupaten Mamuju dan 10 jiwa di Kabupaten Majene. Sampai saat ini, masih terdapat 3 korban gempa yang dinyatakan hilang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Bapak Gubernur Haji Muhammad Ali Ba'al Masdar, menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari, terhitung sejak tanggal 15 hingga tanggal 28 Januari tahun 2021, dengan SK nomor 001-SB-1-2021. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Raditya Jati, menjelaskan perihal status yang ditetapkan untuk gempa di Sulawesi Barat, adalah tanggap darurat bencana tingkat provinsi, bukan bencana nasional. Dalam hal penanganan bencana, terutama dalam fase tanggap darurat, diperlukan respon penanganan yang cepat, tepat dan efisien. Salah satu strategi untuk kecepatan dan ketepatan koordinasi tersebut adalah dengan membentuk klaster kesehatan, di mana klaster ini akan menyusun jaring koordinasi, komunikasi dan mekanisme penanganan bencana terkait pelayanan kesehatan. Sistem klaster kesehatan ini diperkenalkan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes. Salah satu undang-undang kebencanaan yang menjadi dasar yang kuat untuk pengaktifan sistem klaster, diantaranya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 82 Ayat 1, menyatakan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada bencana. Pada fase tanggap darurat, ketika kapasitas koordinasi pemerintah terbatas dan mengalami kekacauan, maka pengaktifan klaster sangat diperlukan. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat sebagai koordinator klaster kesehatan, dengan didampingi oleh tim Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, telah membuat rancangan berupa alur komunikasi dan membagi klaster kesehatan menjadi 6 subklaster, yaitu subklaster pelayanan kesehatan, subklaster kesehatan jiwa, subklaster pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, subklaster kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak, subklaster promosi kesehatan, serta subklaster gizi. Dari pos-pos pelayanan kesehatan di beberapa titik pengungsian, jenis penyakit terbanyak yang dilaporkan adalah penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, hipertensi, penyakit kulit serta diare. Berdasarkan data Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan per tanggal 26 Januari tahun 2021, hingga saat ini, lebih dari 6.000 pengungsi yang telah dilayani di beberapa pos kesehatan. Lebih dari 100 tim kesehatan dan sekitar 750-an orang relawan kesehatan telah bergabung di pos klaster kesehatan. Status tanggap darurat tingkat provinsi yang sebelumnya berlaku 14 hari atau pada 15-28 Januari tahun 2021, namun berdasarkan arahan Kepala BNPB, Letjen Doni Monardo, status tanggap darurat diperpanjang lagi selama 2 pekan atau hingga tanggal 11 Februari tahun 2021. Arahan Kepala BNPB untuk status tanggap darurat diperpanjang selama 2 pekan, kata Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, Rifai, di Mamuju, Sabtu, tanggal 23 Januari tahun 2021, seperti dikutip dari Antara. Rifai menyatakan, walaupun proses evakuasi sudah selesai, namun alasan perpanjangan itu demi menangani pengungsi, persoalan kesehatan, hingga permasalahan teknis. Statusnya menjadi tanggap darurat menuju pemulihan, ujar Rifai. Teman-teman Provinsi dan Kabupaten Majene, Mamuju, tetap semangat, tetap pertahankan subklaster yang sudah maksimal dalam masa tanggap darurat awal, yaitu subklaster Yankes. Untuk subklaster yang lain, ayo berdayakan semua kemampuan yang ada.
Subcluster Surveillance, pantau pergerakan angka-angka yang muncul di laporan, dan pantau semua kemungkinan yang akan terjadi di lapangan, kelompok rentan kita di pengungsian dan di rumah pasca gempa. Rekomendasi Subcluster Surveillance bisa menjadi rujukan untuk intervensi subcluster yang lain. Untuk urusan antar klaster, segera dibawa dalam rakor dengan klaster yang lain, sampah air MCK, dan lain-lain yang dampaknya menjadi urusan klaster kesehatan. Pendampingan subcluster provinsi menjadi perhatian klaster kesehatan provinsi. Subcluster Kespro dan KIA untuk lebih fokus di kelompok rentan dan bumil serta persalinan. Koordinasi dengan subcluster gizi untuk makanan tambahan serta pencegahan pelecehan seksual di pengungsian. Subcluster Promkes, maksimalkan corong dan suar untuk PHBS serta COVID di pengungsian. Subcluster Jiwa, mainkan trauma healing di pengungsian untuk anak-anak dan remaja. Agendakan poli khusus jiwa di pengungsian dan korban yang terdampak kehilangan jiwa dan harta. Tunjukkan aksi nyata masing-masing subcluster kita. Pakai atribut saat turun ke lapangan. Perkuat juga rapat koordinasi dengan relawan dan klaster kesehatan di Kabupaten Mamuju, Majene. Yes. Ingat, catat semua kegiatan yang dilakukan, kerja tanpa publikasi sama dengan 0. 1 komando dari koordinator klaster. Memperhatikan komunikasi risiko. Jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan selamat bekerja teman-teman. Sampai di sini dulu video dokumentasi kegiatan tim pusat krisis kesehatan di Kabupaten Mamuju dan Majene. Semoga Mamuju dan Majene bisa segera pulih seperti sedia kala.